Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in, amma ba'du. Sebelum memasuki materi, izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, NIM 2012-32886. Baik, saya membuat video yaitu untuk membahas tentang kualitas absolut dan kualitas relatif guna memenuhi tugas TGM dari Bapak Mutamam. Ya, apa sih kualitas absolut itu? Yaitu kualitas absolut mengacu pada standar kualitas yang bersifat tetap, tidak berubah, dan diakui secara universal. Kualitas ideal yang harus dicapai tanpa bergantung pada faktor eksternal atau perbandingan dengan objek lain. Ciri-ciri kualitas absolut yaitu: 1. Memiliki standar tetap yang tidak berubah. 2. Tidak bergantung pada pembanding atau situasi tertentu. 3. Pembanding atau situasi tertentu diakui secara umum sebagai tolak ukur tertinggi. Nah, di sini ada contoh dalam pendidikan. Yang pertama yaitu standar kurikulum nasional, kurikulum pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai standar wajib bagi seluruh sekolah di suatu negara. Akreditasi universitas dengan akreditasi tertinggi, misalnya A atau unggul, diakui memiliki kualitas pendidikan yang sudah memenuhi standar akademik terbaik. Yang selanjutnya yaitu sertifikasi guru profesional. Seperti yang kita tahu, yaitu guru yang memiliki sertifikat nasional dianggap memenuhi standar kualitas absolut dalam kompetensi mengajar, atau yang sering kita dengar yaitu PPG. Yang seterusnya yaitu dalam dunia industri, emas murni 24 karat merupakan contoh kualitas absolut karena memiliki kemurnian 100%. Dalam pendidikan, standar ujian internasional seperti Cambridge, IB atau International Baccalaureate atau TOEFL sering dijadikan ukuran absolut untuk menilai kemampuan akademik siswa secara global. Namun kualitas absolut seringkali sulit dicapai oleh semua institusi karena keterbatasan sumber daya, infrastruktur, dan kebijakan pendidikan di setiap negara-negara yang berbeda-beda. Yang selanjutnya yaitu kualitas relatif. Berbeda dengan kualitas absolut, kualitas relatif adalah kualitas yang bergantung pada perbandingan dengan objek lain atau konteks tertentu. Suatu sistem atau institusi dianggap berkualitas tinggi atau rendah tergantung pada standar yang digunakan dan dibandingkan dengan apa. Yang pertama yaitu ciri-ciri kualitas relatif. Yang pertama, bergantung pada situasi, kondisi, dan faktor pembanding. Yang kedua yaitu tidak memiliki standar tetap bersifat fleksibel sesuai kebutuhan. Yang ketiga yaitu bersifat bisa berubah seiring waktu dan perkembangan lingkungan. Contoh dalam pendidikan yaitu kualitas sekolah berdasarkan lokasi. Sekolah A bisa dianggap unggul di tingkat daerah, tetapi mungkin masih kalah dibanding dengan sekolah di kota besar yang lainnya memiliki kualitas yang lebih lengkap atau yang lebih canggih. Perbedaan kualitas pendidikan di berbagai negara. Sistem pendidikan di negara berkembang mungkin dianggap berkualitas tinggi dalam konteks nasionalnya, tetapi secara global masih di bawah standar negara maju. Yang selanjutnya yaitu penilaian siswa dalam kelas. Seorang siswa yang mendapat nilai 80 mungkin dianggap baik dalam kompetisi nasional. Nilai tersebut mungkin kurang kompetitif dibandingkan siswa lain yang mendapatkan nilai 90 ke atas. Dalam dunia bisnis, kualitas relatif sering diterapkan pada merek dan produk. Misalnya sebuah ponsel merek X atau yang kita dengar yaitu iPhone lah, ya, mungkin dianggap sangat bagus di kelas menengah ke atas. Tetapi jika dibandingkan dengan ponsel flagship dari merek premium, kualitasnya masih berada di bawah standar tertinggi. Yang keempat yaitu penerapan kualitas absolut dan yang terakhir ya, penerapan kualitas absolut dan relatif dalam kebijakan pendidikan. Dalam kebijakan pendidikan, kedua konsep ini sering diterapkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Secara keseluruhan, standarisasi pendidikan, pemerintah menetapkan standar kurikulum nasional sebagai bentuk kualitas absolut, tetapi juga memberikan ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan lokal atau kualitas relatif. Yang kedua, akreditasi sekolah dan perguruan tinggi. Lembaga pendidikan diberikan peringkat berdasarkan standar nasional atau kualitas absolut, tetapi kualitasnya tetap bisa relatif jika dibandingkan dengan institusi di luar negeri. Yang ketiga yaitu evaluasi kinerja guru dan siswa. Standar penilaian digunakan sebagai acuan tetap atau kualitas absolut.
Tetapi evaluasi terhadap individu tetap mempertimbangkan faktor kontekstual seperti lingkungan belajar dan sarana yang tersedia yaitu atau kualitas relatif. Yang terakhir yaitu penggunaan teknologi dalam pendidikan, sistem e-learning dan pembelajaran berbasis digital menuju standar baru dalam pendidikan modern. Namun berbeda tergantung pada kesiapan sekolah dan akses teknologi di masing-masing daerah. Ya, mungkin itu penjelasan kualitas absolut dan kualitas relatif. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.